Halo viewers. Oke, halo guys, balik lagi sama gue, Rifki Hadian. Dan di video kali ini gue mau ngebahas tentang UTBK tahun 2021 itu akan semakin sulit dan seperti apa gambaran yang menurut gue akan terjadi nanti di tahun 2021. Oke, gue buat video ini karena gue kerja di bimbel, mungkin sebagian dari kalian juga udah ada yang tahu. Dan gue lumayan melihat hal-hal yang membuat gue resah dan harus gue sampaikan untuk kalian pejuang UTBK tahun 2021. Nah, kita juga harus tahu kenapa ini menjadi semakin sulit karena gambaran dari UTBK di tahun-tahun sebelumnya. Oke, UTBK di tahun 2019 itu kalian tes dulu, skornya keluar hasilnya berapa, lalu kalian milih jurusan yang kalian inginkan. Barulah didapatkan kalian lulus atau enggak, pengumumannya udah ada. Sedangkan di tahun 2020 ini cukup berbeda. Kenapa? Karena kalian milih jurusan dulu, baru kalian tes, pengumumannya keluar lulus atau enggak, baru kalian keluar skornya, skor kalian berapa. Dan kalau ditanya tahun 2021 akan seperti apa, menurut gue pihak LTMPT dan panitia UTBK dia sudah belajar dari pengalaman-pengalaman tahun kemarin. Sehingga menurut gue kesalahan-kesalahan dan hal-hal yang kurang bagus kemarin bisa diminimalisir di tahun 2021. Sebenarnya belum ada pengumuman resmi dari panitia UTBK dan pihak LTMPT teman-teman. Menurut aku sistemnya sama kayak tahun 2019 di mana kita tes, skornya keluar baru milih jurusannya. Nah, kalau aku lihat skor di tahun 2019 dan tahun 2020 itu cukup berbeda teman-teman. Kenapa berbeda? Karena pertama di tahun 2019 itu yang nilainya di atas 700 bahkan sampai 1000 menurut aku lumayan banyak. Sedangkan kemarin aku lihat nilai UTBK di tahun 2020 itu kalian udah dapat 630-an, 640-an aja, rata-ratanya itu udah bagus. Karena aku lihat banyak yang gak bisa dapat di atas 600. Terus kenapa kak untuk angkatan 2021 semakin sulit persaingannya? Karena menurut aku pertama, aku kerja di bimbel dan aku udah sebulanan masuk ketemu angkatan 2021 yang sekarang kelas 12. Dan ketika aku tanya, apa yang kalian rasakan pertama kali menjadi anak kelas 12? Wow, mereka kayak unexpected sih rata-rata. Mereka bahkan mengatakan bahwa kayak kelas 11-nya tuh gak ada apa-apa. Jadi kayak skip aja. Bahkan mereka gak tahu materi-materi yang diajarkan di kelas 11. Karena mungkin sistemnya online, kadang-kadang guru cuma ngasih PDF aja, terus ada ulangan mendadak, dan di rumah jadi malas belajar. Banyak faktor yang bisa menyebabkan hal itu terjadi. Yang intinya adalah banyak anak kelas 12 sekarang yang aku lihat mereka nggak paham dengan materi-materi yang ada di sekolahnya. Yang kedua, aku banyak lihat banyak angkatan 2020 yang udah keterima PTN maupun belum keterima PTN di tahun ini, mereka tetap ingin mencoba untuk mendaftar di tahun 2021. Karena kayak win-win solution aja, kenapa harus nggak daftar? Pertama, kalau menurut aku kalau TPS aja belajarnya itu bisa disambi walaupun dia kuliah. Kenapa? Karena sekarang banyak banget bimbel online yang ada. Kedua, sekarang bimbel offline pun menjadi online gitu. Jadi ya kayak mereka tinggal daftar aja, tinggal ikutin materi dan pembelajarannya sambil mereka kuliah. Paginya mereka kuliah, sorenya mereka udah bisa untuk ikut belajar. Kedua, kalau sampai ada TKA, menurut aku anak-anak kuliah itu mereka udah punya basic pembelajarannya. Kenapa? Contoh kalau kalian masuk ke teknik, itu kalian belajar lagi fisika dasar, biologi dasar, kimia dasar, baik teknik maupun MIPA itu mereka belajar. Sehingga mereka akan lebih diuntungkan menurut aku pribadi. Yang diujikan di UTBK pun menurut aku ada materi yang bersinggungan dengan materi kuliah di awal semester. Jadi menurut aku mereka akan diuntungkan. Aku jadi ingat saudara aku ada, dia itu angkatan 2016, cuman tahun 2016 dia gak lulus. Dia gak lulus SBMPTN dan mandiri apapun. Tahun 2017 dia lulus di pilihan kedua dia, di metalurgi UI, tapi dia tetap mau ITB. Dan di tahun 2018 dia ikut lagi dan dia lulus di FTI ITB. Kenapa bisa lulus? Ternyata kalau aku perhatikan pertama basic IPA-nya mereka dapat di kuliah. Sehingga mau gak mau saudaraku akan lebih diuntungkan. Jadi itu sih yang menurut aku harus teman-teman perhatikan angkatan 2021. UTBK tahun 2021 itu akan sangat banyak banget peminatnya, apalagi di era pandemi seperti ini. Dan saingannya akan cukup sulit. Kenapa? Karena menurut aku sistemnya itu kita udah tahu skornya dulu baru milih jurusannya. Dan win-win solution aja bagi mereka yang gap year ataupun yang udah kuliah di tahun ini. Karena menurut aku mereka kalau ikut pun mereka akan diuntungkan dibandingkan angkatan tahun 2021. Belajarlah dan berusahalah untuk tidak terkejut karena kejutan-kejutan 2021 juga akan terjadi seperti angkatan 2020. So, sebelum kalian menyesal di tahun 2021 nanti, pas pengumuman SBMPTN, aku saranin
mulailah untuk belajar dari sekarang. Mulailah menyicil materi-materi yang belum kalian pahami, mulailah mencari tahu apa aja hal-hal yang terjadi di tahun 2019 dan 2020, materinya seperti apa, mulai pelajari dan mulai kuasai. So, itu aja dari aku. Thank you banget udah nonton video ini. Hope you enjoy dengan videonya. Kalau kalian pengen nanya suatu hal atau pengen aku ngebahas sesuatu, tulis aja di kolom komen. Nanti kalau aku ngerasa aku bisa bahas, insya Allah akan aku bahas di video aku yang selanjutnya. Oke, sampai jumpa di video-video aku yang selanjutnya ya. See you next time guys. Bye.